Allahu 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 Allah Allahu Allah Allah alladzi qaddama lana jawahira bi adabihi fi kitabihil mubin wa fi sunanihin nabiyil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usu li utammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Yang amat mulia dan terhormat Imam Besar Masjid Al-Mabrur, kemudian Badan Kemakmuran Masjid, lalu kemudian panitia pembangunan masjid, para remaja masjid, gure-gure ulun tuan, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membaca dua rukun khutbah, ada baiknya khatib menyampaikan mau'izah hasanah sebagai bentuk tazkiratun nafs, untuk beringat terhadap pribadi khatib sendiri, sebagai bentuk ulang kaji terhadap pengetahuan-pengetahuan yang bertebaran di dalam kitab-kitab mu'tabar, dan mungkin hendaknya punya nilai dan manfaat untuk hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya 1 bulan penuh yang lalu kita telah turut mengkarantinakan diri, memenjarakan diri, mengasingkan diri dengan orang-orang ramai, adalah dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Tentu puasa bulan Ramadan itu adalah bahagian dari kewajiban yang Allah tuntut kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan puasa Ramadan itu adalah bahagian melatih diri, melatih terhadap pribadi yang tidak baik, mungkin jiwa yang masih kotor. Maka Ramadanlah sebagai tempat yang cocok untuk dilakukan pembersihan dari jiwa itu. Namun yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, sesungguhnya ada hal yang berbeda. Seolah-olah Ramadan itu hanya 1 bulan saja kita beribadah kepada Allah, sementara 11 bulan yang lainnya kita biarkan begitu saja. Maka menjadi rugau, menjadi salah satu hal yang sangat rugi ketika kita mengkarantinakan diri, lalu kemudian kita membiarkan diri sesudah Ramadan berlalu ikut juga berlalu sebagaimana Ramadan meninggalkan kita. Dan sesungguhnya Ramadan itu menjadi bahagian rindu umat Muhammad. Kerinduan itu 1 tahun 11 bulan. 11 bulan kita menunggu sehingga datang dia. Maka ketika kerinduan itu kita belai dia di saat dia datang, kita peluk dia di saat dia ada berada di sisi kita. Tetapi setelah dia pergi, kita biarkan begitu saja. Maka itu adalah langkah yang paling merugi dan keliru ketika kita melakukan hal yang seperti itu. Namun demikian, yang menjadi ending dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga Allah menyampaikan mendapat titel orang-orang yang bertakwa. Namun demikian,
perlu untuk dilihat bahwa amalan yang kita lakukan selama Ramadan, i'tikaf, lalu kemudian membaca Al-Quran, mentahsinkan Al-Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, apakah sudah diterima atau belum diterima? Mari kita renungkan sama-sama, tunggu-tunggu sekalian. Oleh para ulama menyampaikan ada tanda-tanda bahwa ibadah itu sudah diterima. Dengan ibadah itu sudah diterima, maka kehidupan kita itu akan lebih baik, yang sebelumnya tidak baik sehingga menjadi lebih baik. Yang pertama adalah kehidupan kita itu mendapatkan rezeki yang halal dan yang baik. Sesudah Ramadan kemudian kita akan Allah berikan rezeki yang halal. Tetapi ada orang yang mendapatkan rezeki halal tetapi tak baik. Kiban contoh tunggu mutuah orang mendapatkan rezeki halal tapi tidak baik. Mesir, orang nyebak surah mekat awata sembayang, ya sembayang membiarkan begitu saja, dan terus mencari rezeki. Orang jauh beli dengan nyancit, orang kerja perkantoran juga begitu. Ketika azan dikumandangkan, kita tidak merasa terpanggil, kita terus mencari rezeki halal memang, tetapi tidak baik. Maka jika memang ada itu pada diri kita di hari ini, mungkin dalam tanda-tanda ini ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua apa? Qanaah. Yang kekend dengan qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Puatra yang Allah beri kepada kita kat rasa cukup, merasa bahwa itu adalah inilah rezeki kita di hari ini. Inilah jabatan yang Allah titipkan kita untuk di hari ini. Tapi jika sebaliknya bukan qanaah, tunggu, ada sifat-sifat yang lain, jadi ingin merasa sesuatu yang tidak merasa cukup, pada Allah sudah mencukupkan untuk diri kita. Harta sudah berlimpah, motor kana sabah, tunggu, rumah pindah, kemudian tempat usaha pindah, mantang tidak merasa cukup, tunggu. Lalu kemudian jabatan yang Allah berikan pun sudah ada, pun tidak merasa cukup. Itu tentu adalah bahagian bagi orang-orang yang tidak qanaah. Dan itu menjadi barometer ukuran bahwa yang kedua, bahwa ibadah yang kita lakukan sebelumnya Allah belum menerimanya. Jadi dengan ada sifat qanaah yang seperti itu, maka akan menjadi pribadi yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Wa iz ta'azzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyampaikan, jika engkau pandai bersyukur di atas nikmat yang telah aku berikan, Allah sampaikan, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Tapi jika engkau kufur di atas nikmat yang telah aku berikan, maka Allah menyampaikan azab nanti yang akan menunggu dirimu itu amat pedih. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah at-taufiqut tar. Jadi memudahkan, ada sesuatu yang mudah. Yang mudah apa itu? Yang mudah adalah untuk melaksanakan taat kepada Allah. Jadi sesudah Ramadan itu berlalu, jadi kebiasaan yang kita lakukan di dalam Ramadan, mesti contoh kita sering beriktikaf di bulan Ramadan. Kita sering membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sering mentahsinkan, membenarkan, membetulkan bacaan-bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sering berzikir di bulan Ramadan. Kita sering melakukan amal-amal yang saleh, termasuk bersedekah di bulan Ramadan. Jadi di saat Ramadan itu berlalu, itu ketika orang mengajak kita, ayo kita ke majlis ta'lim, ya tak ikut pengajian dengan guraiannya, ya tak ikut selawat dengan guraiannya, ayo kita berzikir setiap subuh misalnya ada di sini, mudah merasa terpanggil jiwa ini. Jadi hanya merasa berat bagi kita,
Hana merasa lengket bak punggung deh di saat orang diajak kepada tempat-tempat kebaikan. Jadi itu adalah tanda yang ketiga disampaikan oleh para ulama bahwa taufiq lit-ta'ah. Jadi ada kemudahan, dimudahkan, merasa ringan ketika kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ulama menyampaikan halawatul ibadah. Ada rasa manis di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi narasa mameh katanya. Ada rasa rindu di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di saat kita beribadah membaca Quran atau salat di tengah malam, bangun di tengah malam, merasa itu adalah sesuatu ada manisnya. Terasa tidak ada lengkap, hana lengkap tunggu jika itu tidak dilakukan. Misalnya salat duha yang menjadi bahagian daripada sesuatu, bahagian daripada kehidupan kita. Di saat kita tidak melakukan itu, hana merasa semangat. Itu ada rasa manisnya di saat melakukan ibadah. Kemudian di saat membaca Al-Quran, han memada dengan satu han tak memada dengan satu ayat, han tak memada dengan siblah miang Quran, tapi dalam menghawa-hawa. Itu disebut dengan ada rasa manisnya dalam ibadah. Jika itu ada pada diri kita, maka itu adalah bahagian daripada amal ibadah yang kita lakukan sebelumnya. Allah sudah menerimanya. Kemudian selanjutnya adalah ma'rifatul billah, mengenal Allah. Jadi taturi dah Allahnya, bukan hanya mengenal dengan namanya Allah saja, tapi mengenal dengan sifat-sifatnya Allah, menjunjung tinggi terhadap apa yang Allah perintah dan menjauhi terhadap apa yang Allah larang. Nyanyikan dengan ma'rifatul billah. Bukan hanya mengenal dengan sifat Allah, wujud, qidam dan seterusnya. Bukan hanya menghafal Asmaul Husna Allah 99 itu. Tidak itu. Tetapi mengenal Allah adalah imtisalul awamirillah wajtanibun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi terhadap apa yang Allah larangnya. Jadi menjunjung tinggi perintah Allah kan kehana mangat dengan urang. Bukan karena ibadah sosial, tidak. Mau kemana? Mau berjamaah? Ayo sama-sama kita berjamaah. Memperlihatkan jamaah itu kepada orang. Apakah itu baik? Secara agama, kacamata agama itu kurang baik. Kenapa? Karena itu adalah bahagian daripada, bukan intisalul, menjunjung perintah Allah itu dengan ikhlas dan terpanggil oleh jiwa. Maka Allah menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk menyembahnya. Dengan apa kita menyembahnya? Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama bagaimana maksudnya? Hunafa, istiqamah. Apa makna istiqamah? Konsisten. Lage pun lagenya. Iban kita ulang puasa, menanti di luar puasa. Itu namanya adalah istiqamah. Maka ketika kita sudah berada pada tingkat level istiqamah itu, maka itu disebut bahwa ma'rifatul, mengenal Allah dengan sesungguhnya. Dan itu adalah bahagian daripada ciri-ciri orang ibadah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam disampaikan bahwa ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Setiap kesulitan itu pasti ada jalan yang Allah berikan petunjuk untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar. Sebagai contoh misalnya orang yang bertakwa kepada Allah, apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim ketika Allah menyampaikan perintah untuk menyembelih anaknya. Nabiullah Ibrahim sudah lama menunggu kedatangan seorang keturunannya. Berdoa Nabiullah Ibrahim bertahun-tahun lamanya
Lalu kemudian Allah menitipkan satu putra yang namanya Ismail. Karena Allah memerintahkan untuk menyembelih. Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Bagaimana caranya? Kemudian Allah memberikan jalan keluar. Allah menggantikan kibas dengan Nabi Allah Ismail. Itulah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan dalam setiap permasalahan dalam hidup. Ubena mandum masalah dalam hidup. Susah, duka, lara, berbagai macam problema kehidupan. Baik itu kehidupan secara pribadi maupun kehidupan secara sosial. Baik itu kehidupan antar sosial. Susah, lara, ekonomi yang tak mendukung, berbagai macam-macam hal-hal yang lain yang membuat kita tidak tenang. Tetapi sesudah ibadah itu diterima oleh Allah, maka Allah menyampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu minal amri yusra. Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan semua urusan dalam hidup ini, apapun bentuk permasalahannya, kecil bagi Allah, tetap akan ada jalan keluarnya. Tetap akan ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 tanda-tanda ketika amal ibadah yang kita lakukan sebelumnya kita tabung sama-sama sebulan lamanya. Ada yang 29 hari, malah ada yang 30 hari melaksanakan puasa. Sejuta berharap bahwa puasa itu akan diterima oleh Allah. Dan di awal kedatangan bulan Ramadan itu, semuanya kita merindukan bahwa Ramadan adalah tempat menabung amal kebaikan. Ramadan adalah tempat untuk bertobat kepada Allah. Maka oleh karena itu, tunggu-tunggu sekalian, pelihara, jaga, rawat dia, sehingga Ramadan yang akan datang pun sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan. Mohon maaf di atas segala kekurangan, dan menjadi sebuah renungan bagi kita, menjadi sebuah ibrah, iktibar dalam kehidupan, merenungkan, mengevaluasi terhadap apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Apakah Allah sudah mengijabahkan doa-doa kita? Apakah ibadah yang kita lakukan sudah Allah terima? Maka ada 7 ciri-ciri sehingga dalam kehidupan itu berpengaruh untuk kita jalani kehidupan selanjutnya. Mari kita nyatakan dalam 2 rukun al-khutbah. Tunggu simak, tunggu dengar. Jika silap salah dahulu tuan baca, mohon tunggu tegur agar supaya Jumat baura yang berbahagianya sehendaknya. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma ighfirli dhunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah alladzi qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.